Banyak yang bilang Black Clover itu sampah, cuma modal teriak dan isinya klise banget. Saya dulu juga mikir gitu, jujur saja. Tapi setelah saya bedah sampai akar narasinya, saya sekedar ya kita semua selama ini itu salah besar. Black Clover bukan sekedar anime teriak-teriak. Ini adalah satu-satunya anime shonen yang berani menampar kenyataan tentang sistem kasta di dunia nyata. Kalau kalian masih pikir ini anime sampah, berarti kalian belum paham satu hal krusial yang mau disampaikan penulisnya. Masalah utama orang benci Black Clover cuma satu, Asta suara yang cempreng bikin telinga panas. Tapi coba pikir lagi, di dunia yang isinya orang-orang sombong bakat sihir dari lahir, Asta itu bukan cuma berisik, dia itu cacat secara sistem. Teriakan itu bukan karena dia bodoh, tapi itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Kalau kalian gak menghargai itu, kalian mungkin terlalu nyaman dengan kemudahan di dunia nyata. Oke, apa yang bikin Black Clover ini layak jadi tontonan wajib? Saya akan kasih beberapa poin kenapa anime ini jauh lebih cerdas dari yang kalian pikirkan. Kita nggak bakal bicara soal siapa yang terkuat. Kita bakal bongkar kenapa sistem sihir punya logika, kenapa karakternya punya penderitaannya nyata, dan kenapa As terakhir benar-benar gila. Mari kita bedah Asta lagi. Dia bukan pahlawan yang punya takdir besar dari lahir. Dia sampah yang mencoba mendaki gunung tanpa kaki. Di dunia sihir, mana itu segalanya. Punya mana rendah sama dengan kehilangan masa depan. Asta menantang itu semua. Dia nggak punya mana, tapi dia punya keberanian untuk memukul balik takdir. Dia bukan cuma karakter shonen biasa. Dia adalah simbol perlawanan untuk setiap orang yang pernah merasa diremehkan karena dianggap gak punya bakat apapun. Kalian mungkin teriak, paling nanti Asta menang karena plot armor. Salah besar guys. Setiap kemenangan Asta itu selalu dibayar mahal guys. Tubuhnya hancur, mentalnya nyaris retak, dan dia selalu berada di ambang kematian. Ini bukan tentang menang dengan mudah. Ini tentang seberapa besar rasa sakit yang sanggup dia tanggung. Asta mengajarkan kita satu hal keras. Kalau dunia bilang kamu nggak bisa, kamu punya dua pilihan. Berhenti jadi pecundang atau bekerja 2 kali lebih keras sampai mereka nggak punya pilihan selain mengakui keberadaanmu. Lihat perkembangan Asta. Dia mulai dari anak gak tahu apa-apa sampai sekarang jadi sosok yang bisa memimpin orang-orang kuat. Dia jadi pemimpin karena dia adalah orang yang paling peduli. Dia menarik potensi terbaik dari teman-temannya. Inilah yang hilang dari banyak anime sekarang. Karakter utama yang tumbuh bukan cuma karena kekuatan sihirnya, tapi karena kedalaman empati yang dia miliki untuk orang-orang yang dia sayangi. Lalu ada Yuno ya. Orang-orang sering bilang dia itu anak emas. Padahal Yuno punya beban yang jauh lebih berat dari Asta. Dia punya bakat luar biasa, tapi di pundaknya ada beban harapan yang orang-orang mengandalkannya. Yuno bukan rival yang sombong, dia itu rival yang diam-diam selalu memantau Asta. Mereka berdua itu seperti dua sisi mata uang, satu dari bawah, satu dari atas, tapi tujuannya sama, menembus batas. Yuno adalah pengingat bahwa jenius pun harus tetap berdarah-darah untuk mencapai puncaknya. Hubungan mereka itu unik. Nggak ada drama aku benci kamu. Yang ada nih rasa hormat yang mendalam. Mereka saling memotivasi tanpa kata-kata manis. Setiap kali mereka berhadapan, yang ada adalah rasa penasaran. Siapa yang bakal melampaui siapa hari ini? Ini adalah bentuk rivalitas yang paling sehat yang pernah ada di dunia anime. Mereka nggak berusaha untuk saling menjatuhkan, tapi saling mendorong untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini alasan mengapa rivalitas mereka sangat berharga guys. Bicara soal karakter wanita, Noelle Silva adalah definisi patah hati yang merubah jadi kekuatan. Dia lahir dari keluarga bangsawan yang menganggapnya aib karena dia nggak bisa mengendalikan sihir. Bayangkan ya rasanya sakit
ditolak oleh darah daging sendiri. Tapi Noel nggak hancur, dia bangkit dengan caranya dia sendiri. Dia bukan karakter yang nunggu diselamatkan. Dia adalah kesatria yang belajar melindungi orang lain. Justru karena dia tahu rasanya disakiti oleh orang yang seharusnya melindunginya. Itu development yang luar biasa. Momen saat Noel membuktikan kemampuannya kepada keluarganya sendiri, itu bukan cuma momen keren ya, itu adalah momen pembebasan emosional. Dia membuktikan bahwa harga dirinya seseorang gak ditentukan oleh silsilah keluarga, tapi oleh apa yang mereka perjuangkan. Noel adalah bukti bahwa setiap orang punya potensi untuk bersinar, asal mereka mau berhenti memikirkan pendapat orang lain dan mulai fokus pada kekuatan dalam diri mereka sendiri. Dia adalah pahlawan bagi siapa saja yang pernah merasa tidak dianggap oleh dunianya. Sekarang masuk ke Black Bulls. Kenapa mereka begitu unik? Karena mereka adalah kumpulan orang gagal. Mereka aneh, mereka bermasalah, dan mereka nggak diinginkan oleh siapapun. Tapi Yami, kapten mereka, melihat potensi di balik keanehan itu. Black Bull itu seperti keluarga yang dipilih, bukan keluarga berdasarkan darah. Mereka saling menerima kekurangan satu sama lain. Disinilah yang membuat mereka kuat. Saat dunia bilang kamu gak berguna, Black Bulls akan bilang kamu berharga di sini. Itu pesan yang paling dalam. Yami Sugihara itu kapten paling cool tapi paling panas. Dia nggak pernah mendikte bawahannya. Dia cuma bilang satu hal, lampaui batasmu. Itu bukan cuma kalimat keren ya, itu ada instruksi untuk berhenti membuat alasan. Yami tahu ya, setiap anak buahnya punya potensi. Dia memaksa mereka untuk menemukan kekuatannya sendiri. Dia itu adalah contoh pemimpin yang gak cuma memerintah, tapi juga ikut bertarung di garis depan. Dia tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus memberi dukungan. Setiap anggota Black Bulls punya cerita traumatis ya. Lucky yang kesepian, Goche yang terobsesi pada adiknya, sampai Gray yang gak percaya diri. Mereka semua punya luka dan mereka menyembunyikan dengan berada di kelompok ini. Mereka jadi satu tim yang bukan karena mereka hebat ya, tapi karena mereka saling menutupi. Inilah kenapa pertarungan mereka terasa emosional. Mereka bukan cuma bertarung buat menang, mereka bertarung untuk melindungi satu-satunya tempat di mana mereka diterima dan dicintai apa adanya. Pesan moralnya sederhana. Jangan biarkan orang lain bilang kamu gak mampu. Dunia akan selalu meremehkan kalian. Orang-orang akan selalu bilang impian kalian terlalu tinggi. Asta mengajarkan kita untuk menutup telinga dari semua itu dan terus berlari. Kalau kalian punya impian, kejar itu dengan cara apapun. Bahkan saat semua orang mentertawakan kalian. Karena pada akhirnya keberhasilan adalah jawaban terbaik untuk semua orang yang pernah melakukan kita. Pelajaran hidup itu yang mahal sekali. Kenapa Black Clover itu semakin hip? Karena ini adalah babak penentuan. Rahasia besar tentang asal-usul Asta, tentang Grimoire, tentang masa depan dunia sihir mulai terungkap. Kita semua sedang menunggu akhir dari epic ini. Komunitas enggak pernah seaktif ini dalam menebak apa yang bakal terjadi. Setiap chapter ada ledakan teori dan ateisme. Kalau kalian ingin menjadi bagian dari sejarah anime ini sekarang waktu yang terbaik untuk ikut menyaksikannya. Siapa yang bakal jadi kaisar sihir? Semua orang punya jagoannya. Ya, kalian yang udah baca manganya pasti tahu siapa di akhirnya yang menjadi kaisar sihir itu. Ya, kalian pasti tahu lah. Mungkin itu saja yang bisa gue berikan, ya, beberapa poin buat kalian untuk mencerna gimana pendapat kalian tentang beberapa poin yang saya berikan tadi. Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, ya kan? Nah, buat kalian ingin bahas sesuatu yang lebih lagi atau ingin bahas sesuatu anime, coba tulis aja, ditulis di bawah komentar seperti biasa. Dan jangan lupa kalian like,
komen, dan subscribe ya. Saya Rizky Saputra, sampai jumpa.